Direktur PT Mahkota Properti Indo Permata, PT MPIP sebelumnya dilaporkan karena diduga menghimpun dana nasabah tanpa izin dari Bank Indonesia hingga dituding melakukan penipuan dan penggelapan investasi senilai 18 miliar rupiah. Ini berita 20 Januari 2022. Oh, ini yang sering disebut sama Ko Alvin nih. Iya, investasi bodong. Masa orang sekelas Okto investasi bodong? Buktiin dong, Bang. Nah, bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, itu bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, di suasana yang berbeda ya, tempat gue ini untuk taping konten, gue memang udah penasaran sama yang namanya Raja Sabta Oktohari ya. Sering Raja Sabto itu sering disebut sama Alvin Lim, dan juga sering kemarin disebut juga sama anaknya Alvin Lim. Ya gue jadi penasaran gitu, akhirnya gue ngulik nih, ada beberapa berita nih. Raja Sabta Oktohari jelaskan kronologi pertikaian 2 delegasinya di Seoul. Ini orang besar loh, Raja Sabta ini. Ya, dan yang kedua ada berita ini, kasus dugaan investasi bodong Raja Sabta Oktohari naik ke tingkat penyidikan. Ini yang mungkin yang kedua yang sering ada hubungannya. Tapi guys ya, oh ini ada fotonya, lupa gue ya, ini beliau nih, wah orang keren nih. Iya, Pak Raja Sabta Oktohari, luar biasa. Ini ya, akhirnya gue dapat nih ya, profilnya ini dari merdeka.com. Gue baca dulu ya guys. Nama lengkap Raja Sabta Oktohari alias Okto, panggilannya Pak Okto, siap. Agama Islam, tempat lahir Jakarta. Tanggal lahir Rabu 15 Oktober 75. Oh, lebih tua dari gue. Bang Okto berarti ya. Iya ya. Zodiak balance, maksudnya balance Gemini ya. Apa itu? Balance. Gak tahu gue, tulisannya di merdeka.com balance. Warga negara Indonesia, Ayah Usman Sabta Odang.
Ibu Serviati Usman. Biografi, Okto adalah nama panggilan dari Raja Sabta Oktohari, merupakan anak dari Osman Sabta Odang, seorang pengusaha sukses Indonesia, dan ibunya bernama Serviati Usman. Dia lahir di Jakarta 15 Oktober 1975. Dia adalah seorang lulusan Amerika, memulai karir sebagai pengusaha di Makassar, Sulawesi Selatan. Okto merintis usahanya dari nol dengan menjadi pedagang beras. Bisnisnya kemudian berkembang sampai Kalimantan. Okto juga mencoba bisnis di bidang yang sebelumnya belum pernah dia coba, dalam bidang perikanan bersama dengan PT Perikanan Teluk Batang yang memiliki jenis usaha Fishery and Cold Storage. Perusahaan ini telah membangun sarana dan fasilitas penangkapan ikan termodern dan terbesar di Kalimantan Barat. Keren-keren pengusaha Pak Okto ya. Okto juga membuka sebuah perusahaan penerbangan yang melayani penerbangan eksklusif dengan bendera Enggang Air Service bersama teman-teman kongsinya. Sementara di bidang sekuritas, Okto menancapkan kukunya lewat perusahaan PT Reinvestama Surya Optima yang sudah tersebar di banyak kota besar di Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, bisnis Okto juga berkembang di pertambangan. PT Renaissance Sinergi Optima adalah perusahaan yang bekerja sama dengan dia. Tahun 2012 mendatang, rencananya perusahaan ini akan mengoperasikan tambang batubara di Provinsi Riau dan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Oh ya, ini ini beritanya di merdeka.com, nggak ada tanggalnya guys. Ya, nggak ada tanggalnya nih. Tapi ini udah lama kayaknya ya. Okto Okto terpilih menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI periode 2011-2014 pada Musyawarah Nasional Munas 14 HIPMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia memulai mengawali karir organisasi HIPMI. Ia memulainya dengan duduk di kepengurusan daerah, asalnya Kalimantan Barat, dari Kalbar. Kemudian dalam periode selanjutnya Okto diminta untuk duduk dalam kepengurusan BPP HIPMI di bawah komando Erwin Aksa. Selain itu Okto juga aktif sebagai Wakil Komite Tetap Kadin Indonesia, salah satu founder Bike to Work, dan menjabat sebagai Ketua ISSI DKI Jakarta. Okto kerap menjadi pembicara dalam seminar-seminar nasional bertajuk wirausaha dan isu-isu aktual dalam dunia bisnis. Okto juga berkembang sebagai promotor pertandingan-pertandingan olahraga tinju kelas dunia, event organizer. Ini bernama Mahkota Promotion. Okto menjadi tokoh muda dalam spirit entrepreneurship yang membanggakan. Keren loh. Kalau profilnya keren loh. Tapi ada berita investasi bodong ya. Tapi kita baca dulu deh. Ini sering nama ini disebut, ini sering. Ya, kalau lihat dari profilnya yang gue baca ini keren loh. Tapi masa iya sih? Kan enggak ya Pak ya. Masa kerennya investasi bodong juga ada gitu. Enggak ya Pak? Pantas saja katanya dipanggil berapa kali nggak mau datang ya. Bah, bintang bro. Bersinar dengan bintang ini. Pendidikan Universitas Oklahoma, Amerika Serikat. Waduh. Karir pengusaha. Penghargaan promotor tinju termuda di dunia. 50 orang berpengaruh versi majalah Globe. Man of the Year versi majalah Borneo dan Tribune. Kategori pengusaha muda madya dan Young Entrepreneur of the Year Award dari Asia Pacific Entrepreneurship Award APA. Wow. Keren loh profilnya Pak Okto ini. Tapi dia ini sering disebut gitu. Nah, ini ada berita terbaru yang atas itu ya. Raja Sabta Oktohari jelaskan kronologi pertikaian dua delegasinya di Seoul. Delegasi apa itu ya guys? Delegasi apa itu? Kita baca ini dari Tribun Sport. Kamis 20 Oktober baru nih. Ya. Komite Olimpiade Indonesia (KOI) membantah dua delegasinya masuk dalam proses investigasi kepolisian Seoul akibat dugaan pertikaian yang terjadi pada Rabu 19 Oktober 2022 malam. Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari mengapresiasi kinerja profesional kepolisian Seoul dalam menindaklanjuti laporan dari delegasi Indonesia, yakni salah satu tim pengisi acara yang telah membantu membawa keindahan Bali di 26 Anok General Assembly di Seoul, Korea Selatan. Namun lanjut Okto, kronologi yang terjadi tidak seperti yang diberitakan. Sebagai informasi, delegasi Indonesia tengah berada di Anok General Assembly 26 di Seoul, Korea Selatan.
Dalam sidang umum ini, NOC Indonesia membawa tim pendukung pengisi acara untuk membantu mempromosikan Anok World Beach Games Bali 2023. Kami ingin membantah dan mengklarifikasi berita yang beredar, kata Okto dalam rilis yang diterima Tribun News Kamis 20 Oktober 2022. Okto menerangkan kejadian bermula ketika tim pengisi acara yang membantu membawa keindahan Indonesia untuk mempromosikan Anok World Beach Games Bali tengah mencari udara segar di pedestrian di depan salah satu kafe di Seoul, Korea Selatan. Kemudian mereka dihampiri 2 orang laki-laki, yakni satu warga asing dari Eropa dan satu warga lokal berdarah campuran yang secara tiba-tiba menyerang delegasi Indonesia. Ada pengisi acara yang masuk dalam rombongan berangkat ke Seoul. Ketika mereka sedang berada di pedestrian jalan, 2 orang yang diduga mabuk itu justru menghampiri dan mengganggu salah seorang pengisi acara dengan memukul tangannya. Dalam situasi tersebut, siapapun secara refleks pasti melakukan self defense, pertahanan diri, terang Okto. Pertahanan diri tersebut kemudian membuat situasi saling dorong satu sama lain. Bahkan mereka juga memberikan ancaman yang kemudian membuat delegasi Indonesia memutuskan mendatangi kantor polisi guna melaporkan kejadian. Jadi datang ke kantor polisi untuk menemukan solusi. Orang kita dimintai keterangan. Jangan dengan ditanyai sejumlah pertanyaan. Dan kemudian langsung pulang. Itu pun hanya setengah jam atau 30 menit. Saya tahu karena saya langsung datang ke lokasi. Tidak mungkin dilepaskan jika salah, kata Okto. Oh iya. Polisi di Seoul juga sangat profesional. Kerjanya pun sangat sopan. Mereka mengerti situasinya dan sangat independen. Pihak kita pun tidak akan memperpanjang masalah ini. Jadi sudah kita memaafkan mereka. Saya kira ini tidak perlu diperpanjang karena para pengisi acara ini justru berhasil mendapatkan apresiasi di Anok General Assembly karena berhasil menghadirkan suasana Bali di Seoul. Selamat. Itu ini berarti orang besar loh. Tapi dia punya kasus dugaan investasi bodong. Ini yang jadi masalah. Terus kalau udah orang besar yang punya prestasi gitu, terus kalau punya investasi bodong kayak nggak apakah nggak akan diproses gitu ya? Baca dulu ini Tempo loh ini guys, yang ini Tempo. Kasus dugaan investasi bodong dengan terlapor anak dari politikus Osman Sabtaodang Oso, Raja Sabta Oktohari RSO, dikabarkan telah naik ke tahap penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. RSO yang kini berstatus sebagai mantan direktur PT Mahkota Properti Indo Permata, PT MPIP, sebelumnya dilaporkan karena diduga menghimpun dana nasabah tanpa izin dari Bank Indonesia hingga dituding melakukan penipuan dan penggelapan investasi senilai 18 miliar rupiah. Ini berita 20 Januari 2022. Oh, ini yang sering disebut sama Ko Alvin nih. Iya, investasi bodong. Masa orang sekelas Okto investasi bodong? Buktiin dong, Bang. Nah, naiknya tingkatan kasus RSO ini dibenarkan oleh kuasa hukum para korban PT MPIP. Sugi, kami menerima SPDP tembusan ke Kejaksaan Tinggi nomor B /724 /1 Romawi /Res 2.6 /2022 Ditreskrimsus tanggal 17 Januari 2022 yang juga ditembuskan ke terlapor Raja Sabta Oktohari soal naik ke penyidikan, ujar Sugi saat dikonfirmasi Kamis 20 Januari 2022. Dari 20 Januari 2022 Raja Sabta Oktohari ini malah bisa ada delegasi ke Seoul ya. Oh iya kan dia keren ya. Oh orang kaya guys, orang tajir. Prestasinya sebegitu. Apakah ada hubungannya nih ya? Apakah ada hubungannya dengan penahanannya Ko Alvin ya? Kita lihat. Apakah ada nih? Baca dulu. Gue penasaran aja sama nih. Orang sering disebut gitu sama Raja, sama keluarga Alvin Lim. Sering Alvin Lim nyebut. Dan Bapak percaya Alvin Lim? Iya percaya Alvin Lim lah gue. Gue percaya Alvin Lim. Makanya gue penasaran sama Raja Sabto ini. Sama Raja Sabta ini. Okto ini. Sama Okto penasaran gue. Nah ini ada beritanya nih 2022 Januari. Sampai sekarang gimana tuh? Benar katanya anak Alvin Lim. Itu Raja Sabta udah sampai penyidikan kok gak dipanggil-panggil. Kok gak ada beritanya gitu ya. Waduh. Sugi mengatakan dengan naiknya kasus ini ke tingkat penyidikan, polisi memiliki wewenang lebih dalam pemanggilan RSO.
Ia mengatakan jika RSO tidak kooperatif dan mangkir dari panggilan sebanyak 2 kali, maka polisi bisa melakukan penjemputan paksa sesuai yang diatur dalam KUHP. Kalau menurut berita lebih dari 2 kali udah dipanggil ya, nggak datang-datang ya. Siapa yang berani jemput? Pak polisi apa kabar? Nah ketahuan kan lu? Nih, giliran Ko Alvin ditahan langsung ya. Sugi mengatakan RSO sebelumnya diduga secara aktif menghimpun dana nasabah tanpa izin dari Bank Indonesia. Kegiatan itu terekam dalam sebuah video dan menjadi bukti laporan. Dalam video tersebut terlihat RSO berbicara dan memberikan iming-iming. Jika dulu dapat bunga, maka nanti para investor akan mendapatkan dividen. Setelah banyak masuk dana, beberapa bulan kemudian mahkota menyatakan gagal bayar, kata Sugi. Oh, jangan-jangan tajirnya dari gara-gara itu ya. Ayo dividen terus gagal bayar gitu ya, Bapak. Wah, katanya entrepreneur, katanya anak pengusaha. Biografi lu keren, tapi lu begini. Gimana sih Pak Okto ya? Sugi meminta RSO taat terhadap proses hukum yang berjalan. Ia berharap kasus ini bisa bergulir terus hingga ke pengadilan agar para kliennya mendapatkan keadilan. Tempo sudah berusaha mengkonfirmasi soal naiknya kasus ini ke tahap penyidikan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan. Namun sampai berita ini dibuat, pesan yang Tempo kirimkan belum dijawab. Raja Sabta Oktohari juga belum memberikan jawaban kepada Tempo soal naiknya status kasus ini. Endra Zulpan itu juga kena kasus Sambo ya. Iya, nama itu juga ada ya. Wah, ini benang merahnya kelihatan kalau begini. Polda Metro Jaya sama Raja Sabta ini ada apa? Wah, investasi bodong. Udah dilaporin, udah berapa kali pemanggilan. Tapi Endra Zulpannya kan lagi kena kasus sama Sambo ya. Ya kan, ada namanya ya. Satgasus juga kah Endra Zulpan itu? Aduh. Ini gue baca berita, ketemukan garis benang merahnya. Sebelumnya Raja Sabta Oktohari selaku mantan Direktur PT MPIP bersama beberapa orang lainnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan berkedok investasi senilai 18 miliar rupiah. Raja Sabta Oktohari kemudian merespon dengan membuat laporan polisi balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Raja Sabta Oktohari melapor di Polda Metro Jaya Jumat 10 Mei 2020. Laporan itu masuk dan terdaftar dengan nomor LP-2257-6 Romawi-Yan .25-2020 SPKT PMJ. Dalam laporannya pihak Okto menjerat para pelapor dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Ya. Pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Wah. Jadi karena yang lapor Okto, jadi laporannya Okto dilapor balik. Wah, serem ya kalau pengusaha ya. Waduh, Pak Okto. Jadi Pak Okto dilaporin melapor balik gitu ya Pak. Dan yang akhirnya yang menang Pak Okto ya. Polda Metro Jaya gimana nih? Katanya udah sampai tingkat penyidikan. Inilah guys, ya langsung kesimpulan gue. Gue nggak akan berhenti gitu. Gue percaya Ko Alvin. Gue percaya Alvin Lim. Gue nggak sama Pak Okto ini, oh ternyata begitu Pak. Profil yang sebegitu kerennya, wah ada dugaan investasi bodong Pak. Udah sampai penyidikan Pak. Tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya kah Pak? Polda Metro Jaya apa kabar? Aduh, gimana sih? Tapi itu Endra Zulpannya kan juga kasus berhubungan sama Sambo juga ya. Nah ini kita harus tetap bersuara tentang ini. Ini harus gua awasi. Ini masih konten pertama gua tentang Raja Sabta Oktohari ini. Ya investasi bodong. Itu kalau memang udah sampai penyidikan dari Januari 2022. Ini sudah bulan apa Pak? Udah bulan apa nih? Oktober. Udah berapa kali dipanggil Pak? Datang. Kalau nggak datang kenapa nggak dijemput? Kenapa Ko Alvin yang masih proses kasasi udah langsung ditahan? Nah ini kita no viral no justice. Itu aja. Nih kita bantu Bapak Raja Sabta Oktohari, entrepreneur, pengusaha yang hebat, yang ternyata diduga sudah ada laporan
investasi bodong 18 miliar. Ya, katanya tajir. Kok masih ada dugaan investasi bodong? Mending gue miskin tapi nggak juga bikin investasi bodong ya gue ya. Gue nggak begitu kan. Nah dia ada dugaan nih. Dia ini ada dugaan loh. Dari Januari 2022. Oh ternyata gue tahu sekarang. Dah begitu aja guys dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No viral, no justice guys. Ternyata punya delegasi bisa ini olimpiade. Waduh, ternyata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal